أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan beberapa butir kurma oleh sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Setelah beliau mencicipi beberapa butir kurma, terlihat ada air mata yang membasahi pipi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, wallahi la yakhrujan la wallahi la yas'alunakum yaumal qiyamah. Demi Allah, kelak di yaumul qiyamah nikmat yang kalian makan hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kecuali sebagai tenaga untuk beliau ruku dan sujud kepada Allah, untuk beliau beribadah kepadanya. Tapi beliau khawatir nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dunia yang sedang kita jalani hari ini, dunia yang kita punya hari ini, jangankan kita berbicara tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, perkara yang sifatnya mubah akan ditanya oleh Allah. Pakaian mubah, kita punya kendaraan juga hal yang mubah, kita punya rumah juga hal yang mubah. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang paling berat pertanggungjawaban kelak di yaumul qiyamah adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saking besarnya perkara ini, saking agungnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu banyak dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah mengatakan waktuha demi waktu masa, demi masa, wal laili demi waktu malam. Atau waktuha demi waktu Tuhan, wal laili demi waktu malam, wal asr demi masa. Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan itu adalah sesuatu yang besar, bukan masalah yang kecil. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihim katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia mereka tertipu dengan dua nikmat tersebut. Mereka terlalaikan dengan dua nikmat tersebut. Di masa pandemi ini para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari dua hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, waktu dan kesehatan, kita bisa merasakan bagaimana besarnya kesehatan hari ini. Bagaimana besarnya nikmat kesehatan. Negara yang seharusnya dia membuka diri untuk orang bisa masuk dan keluar, agar roda perekonomian bisa jalan, ditutup demi menjaga kesehatan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan raksasa oleh perusahaan pesawat ya beralih jual gorengan coba. Untuk apa? Untuk menjaga yang namanya kesehatan. Ya ternyata harta yang kita punya
Ya, apapun yang kita punya tidak ada harganya dibandingkan kesehatan yang kita miliki hari ini. Tetapi satu hal yang kita masih terlalai dan kita tidak menganggap penting, makanya tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang yang mereka telah mati hari ini. Ya, mereka rindu untuk kembali ke dunia bukan untuk main bal-balan, enggak. Rindunya mereka bukan mau naik sepeda, enggak. Rindunya mereka bukan untuk memancing. Rindunya mereka bukan untuk pergi ke mall. Rindu mereka bukan dengan istri atau anak-anaknya. Tapi mereka berharap, memohon, meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia agar mereka diberikan kesempatan waktu untuk beramal saleh. Allah sebutkan dalam ayat, "Rabbi irji'uni la a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami bisa beramal saleh yang dahulunya kami telah tinggalkan. Jadi bukan dia rindu sama suaminya, enggak. Dia nggak rindu sama istrinya. Dia tidak rindu dengan gedung rumah yang dia punya. Dia tidak rindu dengan mobil mewah yang dia miliki. Dia rindu agar waktu yang Allah berikan untuknya dia bisa beramal saleh, karena di situ dia menyadari selama ini dia telah menyia-nyiakan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal." Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang dulunya mereka menyia-nyiakan waktu di dunia ini, mereka berteriak di dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Apa yang mereka teriaki? Mereka berkata, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami bisa beramal yang amalan itu selain dari apa yang dulunya kami beramal. Dulunya kami berzina, dulunya kami meninggalkan sholat, dulunya kami kufur kepadamu, dulunya kami mengkufuri nabimu, dulunya kami makan riba, dulunya hidup kami dalam keadaan tidak ada sedikit penguatan ibadah. Kami ingin mengubah itu semuanya ya Allah. Kami ingin taat dan beribadah kepadamu." Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Bukankah kami telah memberikan kepada engkau kesempatan untuk hidup di dunia? Bukankah kami telah memberikan waktu dulu kepadamu? Dan juga telah datang kepada peringatan dari Nabi dan Rasul, tetapi engkau tidak bisa menjadikan itu sebagai peringatan. Subhanallah. Ternyata waktu yang kita buang hari ini, waktu yang kita sia-siakan pada hari ini, para hadirin dan hadirat, ternyata itulah yang dirindukan oleh orang-orang yang mati di kuburnya. Itu yang mereka teriaki dalam kuburnya. Itu yang mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dihidupkan sesaat saja agar dia bisa bertobat kepada Allah. Tapi apa kata Allah dalam ayat yang lain? "Law ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Kalau seandainya orang-orang yang berteriak tadi meminta untuk dihidupkan kembali agar dia bisa beramal soleh, dikembalikan ke dunia, maka niscaya dia akan kembali berbuat kemaksiatan. Dia kembali akan berbuat dosa. Dia akan kembali berbuat kekufuran. Dia akan kembali meninggalkan salat. Dia akan kembali makan riba. Dia akan kembali menyia-nyiakan waktunya. Makanya kata Allah, "Kalla innaha kalimatun wa qailuha." Itu hanya sekadar kalimat dan ucapan kosong mereka saja. Kalau mereka dikembalikan dunia tidak akan mereka beribadah kembali. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari kekhususan waktu disebutkan oleh para ulama itu ada 3. Yang pertama, annal waqta qasirun. Waktu itu sangatlah pendek.
Iya, kita hanya punya 3 hari dalam hidup ini. Yang pertama kemarin, yang kedua hari ini, dan yang ketiga besok. Itu saja waktu yang kita punya. Kemarin, hari ini, dan besok. Yang kemarin itu sudah tidak akan mungkin lagi kembali. Jangankan kita bercerita kembali besok kemarin atau minggu yang lalu, kembali 5 menit yang lalu kita nggak mampu. Berarti nggak usah lagi cerita masa lalu. Tapi masa lalu itu, kalau seandainya masa lalu kita dalam keadaan baik, kita usaha kebaikan itu terus bersama kita dan kita tingkatkan. Kalau seandainya masa lalu kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, maka kita jadikan hari ini sebagai waktu untuk kita bertobat kepada Allah dan kita berusaha jangan sampai lagi terjatuh dalam kejelekan. Adapun besok, ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya, apalagi 10 tahun yang akan datang, itu bukan milik kita. Jangankan kita berbicara minggu depan, 5 menit yang akan datang itu bukan milik saya dan bukan milik para hadirin semuanya. Bisa saja waktu Isya belum datang itu sudah mati. Bisa saja lagi duduk-duduk dengar kajian mati, ya alhamdulillah, lagi duduk dengar kajian mati. Syukur enggak? Mau enggak? Lagi kajian, lagi simak-simak, lagi hadir, lagi tenang misalnya, lagi nulis mati, mau enggak? Mau enggak? Ya masalahnya mati pasti akan mati. Daripada mati nanti macam-macam, ya berbuat hal yang enggak baik ya, dan mati baca ilmu. Masalahnya kan mati itu menunggu waktu saja. Ya kalau nggak besok, ya minggu depan. Kalau nggak minggu depan, ya bulan depan. Nggak bulan depan, ya tahun depan. Pasti akan mati. Tapi siapa yang mati tiba-tiba? Baik, para hadirin dan hadirat rahimahullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada jiwa yang mengetahui, ya, apa yang akan terjadi besok. Masih bisa nggak lihat matahari? Masih bisa nggak makan nasi kuning besok pagi? Masih bisa nggak makan lontong padang besok pagi? Belum tahu, belum jelas. Baik, dan juga tidak ada yang mengetahui, ya, di mana dia akan mati. Jadi jangan cerita besok. Kapan kamu mau tobat besok? Jangan cerita besok. Itu bukan milik kita. Apalagi mau cerita nantilah kalau sudah bulan Ramadan saya ingin tobat. Nantilah kalau saya sudah 40 tahun saya mau bertobat. Nantilah kalau seandainya jenggot saya sudah putih semua saya mau bertobat. Mau ente jenggot putih umur ente 40 tahun, ya kalaupun sampai umur ente 40 tahun belum tentu kita bisa bertobat. Karena Allah menceritakan ada orang yang sudah mati, sudah melihat bagaimana azab kubur, sudah merasakan pedihnya kubur, sudah melihat kegelapan kubur, sudah merasakan dihimpit dalam kubur, sudah diperlihatkan kepadanya neraka, dihidupkan kembali, dia akan kembali bermaksiat. Apalagi cerita 40 tahun, apalagi cerita nanti pas nikah, apalagi cerita nanti pas mau menikah atau punya anak, itu semuanya ngomong kosong. Itu semua was-was dari syaitan. Dan itu belum tentu milik kita. Yang menjadi milik kita kapan? Yang menjadi milik kita adalah hari ini jam 7. Jam 7 kurang 4 menit itu milik kita. Ya, ini punya kita. Jangan cerita nanti, ini punya kita. Bisa dipahami para hadirin? Ya, dan ini, ya, mudah-mudahan kajian kita sesuai dengan judul Lika-liku kehidupan. Ya, itu kan lika-liku kehidupan kan banyak ya pembahasannya, bisa pembahasan waktu, kan waktu kan lika-liku, betul kan? Bisa juga lika-liku kehidupan dalam rumah tangga, bisa ya. Jadi makanya saya buat judul yang lebih umum, mana yang lebih enak pembahasannya. Jadi lika-liku kehidupan, karena kehidupan manusia itu kan berputar dengan yang namanya waktu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Dan itulah hari yang kami putar kehidupan mereka. Mereka hidup, nanti akan mati. Dia sehat, nanti akan sakit. Dia muda, nanti dia akan tua. Dia istiqomah, bisa saja nanti dia tidak istiqomah. Begitulah perputaran kehidupan manusia. Ini yang pertama. Kekhususan daripada waktu itu sangat qasir, sangat
pendek. Yang kedua, annal waqta yanqadi sari'an. Waktu itu berputar sangat cepat. Mungkin soal ini pernah saya ajukan atau saya tanya di majelis ini. Siapa yang paling tua hari ini di sini di majelis ini? Siapa yang paling tua? Yang umurnya di atas 70 tahun? Bisa tunjukkan? Antum masih di atas berapa? Di bawah 60. Masya Allah, masih muda. Ada yang di atas 70 tahun? Di atas 60 tahun? Bapak di atas 60 tahun? Masya Allah. Sudah lama Bapak hidup ya? Sudah lama. Tapi merasa lama? Merasa lama enggak? Masya Allah. Bapak lahirnya di Jakarta. Lahir di Jogja. Ingat nggak Bapak ketika diantar ke sekolah SD dulu sama Bapak dulu? Kapan kira-kira? Sudah puluhan tahun kan? Tapi berasanya Bapak itu umurnya sudah 60 tahun. Berarti ketika beliau masuk SD, ya umurnya kan 6 tahun. Berarti sekitar 55 tahun yang lalu. Tapi kayaknya baru kemarin. Ya enggak? Nantum yang masih umur 20-an tahun, 25 tahun, masih ingat ketika merengek-rengek, ketika membeli mainan, membeli sama orang tua, masih ingat? Nangis-nangis di pasar, guling-guling di pasar, masih ingat enggak? Masih ingat? Kapan itu? Kapan? Baru kemarin. Hari ini sudah siap punya anak hari ini. Begitulah waktu yang kita lewati. Lika-liku kehidupan yang kita lewati hari ini begitu cepat. Iya, wa aktsar ma yudhar fihi qasrul waqti wa awqatil ghafalat. Terlebih waktu itu akan berjalan cepat pada hal yang sia-sia. Pada hal yang baunya hal yang diharamkan oleh Allah. Dan begitu, pegang HP pada Isya. Jam berapa pada Isya? Jam 9. Terasa nggak tiba-tiba sudah jam 1 malam? Terasa nggak? Nggak terasa ya? Jam 9 pegang, udah jam 1 nih, nggak terasa kan? Tapi kalau jam 9 pegang Quran, berapa menit sekali lihat jam? Berapa menit sekali lihat jam? 3 menit sekali. Terasa lama. Ya, hadir kita di majelis ilmu ini. Kita adanya jam berapa? Jam berapa adzan? 7.30. Kita sudah mulai kajian berapa menit? Kayaknya kok nggak jalan-jalan nih menit. Nggak jalan-jalan. Pas di kajian, Masya Allah nggak jalan-jalan. Jamnya kok nggak jalan-jalan, habis baterai. Bukan jamnya habis baterai. Karena memang hati kita kadang nggak betah kepada hal yang baik-baik. Ya, ikut kajian, sebentar lihat jam. Lama kali kok ada apa habis baterai jam saya. Tapi ketika kita berbuat hal yang sia-sia, seperti yang saya sebutkan tadi, main game lah namanya, nonton bola, ya waktu begitu cepat berjalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ketika ditanyakan kepada orang-orang yang mereka menghabiskan waktunya dalam keadaan sia-sia, mereka mengatakan kami baru menghabiskan waktu 1 hari atau sebagian dari hari saja. Padahal waktunya sudah cukup lama. Nah, berbeda dengan para ulama salaf terdahulu. Justru asyiknya mereka, lezatnya mereka, nikmatnya mereka, dan waktu yang mereka lewati dalam keadaan mereka tidak rasa ketika mereka baca Quran. Ketika mereka belajar, ketika mereka menuntut ilmu, mereka mendapatkan keasyikan dalam belajar. Disebutkan dari sebagian para ulama salaf, pada waktu itu keduanya keluar dari masjid, ya di musim dingin. Nah, di negara Arab, di negeri Arab, kalau musim dingin itu kan bisa minus derajat Celcius. Ya, dinginnya bukan seperti di puncak, dinginnya bukan seperti di Daeng juga. Tahu Daeng ya? Dieng, ya, Daeng di Makassar. Di Dieng, dinginnya itu bisa minus. Mereka diskusinya di luar masjid. Di luar masjid diskusinya. Tanpa terasa adzan sudah dikumandangkan. Adzan apa? Adzan subuh. Jadi kalau isyanya jam 8, adzan subuhnya jam 4 subuh. Berapa jam kira-kira?
Berapa jam? 8 jam mereka diskusi sambil berdiri, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak terasa. Kenapa? Mereka asyik. Ya, kemudian bandingkan dengan diri kita kira-kira, para hadirin dan hadirin. Jujur kita, lama nggak waktu yang sudah kita lewati kajian hari ini? Udah lama ya, setengah jam. Ini kok ada. Begitu lama. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang tidak sangat menghargai waktu. Sangat tidak menghargai waktu. Dan kenapa para salaf mereka per menit mereka ukur? Karena mereka tahu ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka ya ketika beol, mandi ataukah kencing, mereka tidak mau melewati waktu mereka ketika mandi, ketika beol, kecuali ada faidah yang mereka dapatkan. Gimana caranya? Dia mandi di toilet, temannya di luar baca hadis. Yang penting terdengar hadis. Yang penting jangan sampai terdengar yang sia-sia. Mungkin kita menganggap itu ekstrim hari ini kan. Kita menganggap ini hulu. Tapi begitulah waktu yang sangat berharga dalam kehidupan mereka. Jadi wajar sebagian mereka seperti Al-Imam An-Nawawi, umur beliau meninggal 30-an tahunan, beliau punya kitab hampir semua fan dari funul ilmi. Dalam mustalah hadis beliau punya kitab Tadribur Rawi. Dalam masalah kitab hadis beliau punya mustalah ya. Dalam hadisnya beliau Arba'in Nawawi, punya kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dalam kitab syarah beliau punya Syarah Sahih Muslim. Dalam kitab hadis beliau punya Majmu' Nawawi. Ya, dalam masalah adab beliau punya beberapa buku tentang adab. Umurnya meninggal nggak sampai 40 tahun, tapi demikian banyak bukunya. Kita umurnya sudah 20, 30, 40, bahkan 50 masih baru mulai baru belajar baca Quran. Alhamdulillah. Ya kita nggak tercela, nggak jelek. Cuman masalahnya inilah kondisi kita dan demikianlah kondisi mereka. Iya, mereka meninggal umur muda tapi punya tulisan ratusan judul kitab. Karena berkah. Ya, jadi kalau untuk melihat ada anak-anak yang sangat menjaga waktu, ini calon ulama ini. Tapi kalau anak-anak masuk pesantren waktunya nggak dijaga, nggak ada harapan jadi ulama. Karena kalau kita melihat sejarah kehidupan para ulama kita terdahulu, ya umur 9 tahun mereka sudah hafal Quran. Umur belasan tahun mereka sudah jadi mufti. Jadi memang mereka sangat mencintai ilmu dan menjaga waktu. Dan begitu juga kalau kita berbicara tentang orang-orang yang sukses di dunia, pengusaha besar. Ya, unta 9, unta 11. Unta 11 ya. Kalau unta 9 kata Cipit, kalau unta 11 orang Arab. Ya gitu, saya dengar kayak gitu, Pak. Ya kalau kita melihat kehidupan mereka itu pasti waktu itu sangat mahal buat mereka. Mahal sekali. Iya, Syekh Albani rahimahullah. Beliau berkata, kalau seandainya setiap orang yang datangi saya ladeni. Kalau seandainya setiap ada orang yang dah menghubungi saya angkat teleponnya, maka nggak dikenal Albani di muka bumi. Nggak ada Albani di muka bumi. Karena apa? Karena kesuksesan, keberhasilan seseorang di dunia dan di akhiratnya sejauh mana dia bisa menjaga waktunya. Baik. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari kekhususan waktu, annal waqta la ya'udu. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Ya, nah ketika kita menyadari waktu itu tidak akan pernah bisa kembali, maka jangan sampai di dunia saja kita sudah besar. Ya, kenapa ya dulu saya nggak masuk pondok? Punya saya hafal Quran, saya hafal hadis, saya belajar agama. Mungkin nggak seperti ini bodohnya saya. Kenapa ya dulu ketika saya mondok saya nggak sabaran sebentar? Ya teman-teman saya mondok bareng dengan saya, hari ini mereka sudah berhasil belajar. Saya dunia nggak jelas, akhirat apa lagi? Kalau seandainya saya bisa kembali muda, ya saya ingin pulang kembali untuk bisa belajar. Banyak nggak orang-orang menyesal seperti ini? Banyak sekali. Karena memang waktu itu tidak akan mungkin kembali. Nah ketika kita sadar bahwa waktu itu tidak akan pernah kembali para hadirin dan hadirat,
semaksimal mungkin kita menjaga waktu yang kita miliki hari ini. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi, la a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbi, kembalilah kami ke dunia supaya kami bisa beramal saleh di akhir dunia. Yang keempat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari kekhususan waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Perhatikan dan renungi bersama saya sesaat. Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Barang siapa yang timbangan amalan seseorang itu lebih banyak, maka dia akan masuk dalam surga. Tapi kalau sebaliknya amalan kejelekannya justru yang lebih banyak, maka dia berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Khayalkan bersama saya sesaat para hadirin dan hadirat rahimahumullah. Ketika Allah menimbang amalan kita dan ternyata amalan kejelekan kita lebih berat sedikit saja daripada amalan kebajikan, sedikit saja. Kalau seandainya ada kalimat istighfar, satu kalimat yang kita ucapkan, astaghfirullah, maka niscaya satu dosa berkurang, maka amalan kebaikan naik. Atau seandainya kita sempat mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka niscaya satu amalan kebaikan kita pun menaik atau naik, catatan amalan kejelekan kita berkurang. Yang tadinya seharusnya masuk neraka, kemudian kita selamat masuk dalam surga dengan 1 menit atau setengah menit 30 detik. Kira-kira mau nggak kita membeli waktu yang 30 detik itu dengan harga 10 miliar? Kalau seandainya kita hitung dunia yang kita punya, seandainya saja ya, menghayalkan boleh kan, nggak gratis soalnya menghayal. Ya kita punya uang 50 miliar misalnya, nggak capek kan menghayal 50 miliar. Tapi kita punya uang 50 miliar, mau nggak kita tukar 30 detik 50 miliar? Mau nggak? Kalau kita bisa hidup 30 detik kembali di dunia, kemudian kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, cukup nggak 30 detik? Cukup nggak? Cukup. Sehingga akan memperberat amalan kebaikan kita. Kita akan masuk dalam surga dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak butuh uang kita yang 50 miliar. Allah nggak butuh. Sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Al-yawm amalun bila hisabin wa amal ghadan hisabun bila amal." Hari inilah hari di mana kita beramal tidak dihisab. Dan besok adalah hari di mana kita dihisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal. 30 detik ternyata siap untuk kita memberikan rumah, mobil, apapun yang kita punya asal bisa diberikan waktu 30 detik untuk tinggal di dunia. Tapi itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, waktu itu sesuatu yang lebih berharga dari emas. Kapan? Salah satunya ketika kondisi yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam ayatnya, wa'malul khairan la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan. Jangan pernah zuhud dengan kebaikan. Bersemangat untuk berbuat kebaikan. Yang mudah-mudahan dengan kebaikan tersebut engkau bisa menjadi orang yang sukses. Bahkan Nabi SAW, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah engkau ceria, itu sedekah, kata Nabi SAW. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita begitu saja. Karena kematian ketika dia sudah datang, dia tidak akan pernah diakhirkan dan tidak akan pernah dimundurkan sedikit. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu telah menghampiri seseorang, tidak akan dimajukan dan tidak dimundurkan sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak cerita yang sudah sering kita dengar. Berapa banyak cerita yang kita ikut menikmati cerita tersebut. Dan berapa banyak cerita yang kita sebagai pelaku orang yang bercerita. Si fulan baru saja maghrib tadi saya ketemu dengan dia. Saya baru tadi chattingan sama dia 10 menit yang lalu. Saya baru saja tadi pagi nongkrong minum kopi sama dia. Kami baru saja kemarin kajian bareng. Tapi hari ini dia sudah meninggal. Sering nggak? Ya kita sebagai pelaku cerita atau kita mendengar orang yang cerita, sering atau tidak? Ingat, bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Ya kita akan berkata, baru kemarin tadi saya chattingan sama Bu Umar. Abu Umar udah nggak ada lagi. Bisa saja terjadi, atau Bu Umar cerita tentang saya. Tadi baru saja chattingan kami. Sekarang sudah lain. Begitulah kehidupan. Dia begitu cepat berjalan. Ya, dan sesuatu itu tidak akan mungkin kembali. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala dananirikum wa darahimikum. Aku mendapatkan suatu kaum, kata Imam Hasan Al-Basri, yang mana mereka menjaga waktu mereka, ya bersemangat untuk menjaga waktu mereka lebih daripada apa yang kalian cari daripada dinar dan apa yang kalian cari dari dirham. Ya, ketika kita ingin mencari uang, ketika kita ingin berusaha, ketika kita ingin berbisnis, per menit kita nggak mau keuntungan kita berkurang. Ya, apalagi tokonya lagi sedang maju-majunya, lagi banyak pelanggannya, ya udahlah saya mau tutup, males lah. Sehari omset misalnya 10 juta, mau tutup, ada cerita kira-kira? Nggak ada cerita, yang 10 juta, 1 juta saja gitu, mau tutup. Betul atau enggak? Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, ada orang-orang yang mereka ketemui dari kalangan para ulama yang mereka sangat semangat menjaga waktu melebihi daripada alur dunia, mencari dunia mereka. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, karena mereka menyadari waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Mereka menyadari waktu sesuatu tidak akan kembali. Mereka menyadari bahwa waktu itu sangatlah singkat dan pendek. Sementara perjalanan kehidupan bertemu Allah itu sebuah sangat panjang. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala sakit, kemudian didatangi oleh orang-orang menjenguk beliau. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala pada waktu itu menangis. Dan kemudian mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, mada yabkika?" Ya Abu Hurairah, kenapa kau menangis? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, "Aku menangis bukan dikarenakan aku akan berpisah dari dunia ini. Aku menangis bukan aku akan berpisah dengan istri dan anak-anakku. Aku menangis bukan dikarenakan aku akan berpisah dengan kalian. Aku menangis bukan karena aku akan meninggalkan rumahku, meninggalkan tempat tidurku, meninggalkan kedudukanku. Karena Abu Hurairah pernah menjadi gubernur Madinah 2 kali. Bukan itu yang kutangisi. Tapi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kutangisi. Para hadirin dan hadirat rahimahullah, waktu atau perjalanan hidupku masih sangat panjang. Ya, dari alam barzakh kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama manusia berada di mauqif pada waktu itu. Dan kemudian manusia harus mulai ditimbang amalannya. Kemudian diperiksa amalannya, akan ditanyai oleh Allah. Hanya Allah yang tahu berapa lama waktu tersebut. Dan kemudian dia akan melewati yang namanya sirat. Yang sirat itu di bawahnya neraka jahanam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mana dia berdua antara dua tempat yang akan kau masuki? Apakah kau masuk dalam surga atau kau masuk dalam neraka? Dalam keadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kesehariannya beliau menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesehariannya beliau berada di masjid beribadah kepada Allah. Bahkan pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala dianggap gila oleh orang.
Beliau mengikat batu di perutnya. Orang yang berkata, "Ya Abu Hurairah, kenapa engkau?" "Aku tidak gila," kata Abu Hurairah, "tapi aku lapar, tidak ada makanan yang aku makan." Untuk mendengar hadis dari Nabi SAW, orang yang seperti ini, beliau merasa perjalanan yang akan aku tempuh sangatlah panjang. Sementara pertanggungjawaban yang aku akan dimintai oleh Allah juga begitu besar. Sementara kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, hidup kita di antara kesia-siaan yang lainnya, bahkan hidup kita di antara dosa dengan dosa yang lainnya, tapi tidak pernah kita berpikir apa yang difikirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kita tidak pernah terfikirkan apa yang difikirkan oleh Abu Bakar Siddiq. Kita tidak pernah berpikir apa yang difikirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Karena kedua-duanya pernah mengatakan, alangkah indahnya aku menjadi bulu-bulu yang lengket di tubuh seorang mukmin yang pun tidak dihisab oleh Allah, yang ketika manusia atau orang mukmin masuk surga, aku akan menyertainya. Terkadang mereka berkata, alangkah indahnya aku seperti seekor burung yang aku berpergian dari satu pohon ke pohon yang lainnya, kemudian aku memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di pohon tersebut, kemudian aku mati, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka khawatirkan para hadirin dan hadirat rahimahullah. Ketika Umar bin Khattab membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang mana artinya sesungguhnya azabnya Allah itu pasti akan terjadi, Umar bin Khattab beliau sakit karena takutnya ketika membaca ayat tersebut, dan sakitnya beliau didatangi oleh orang-orang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala bersama begitu banyak amalan kebaikan yang telah mereka lakukan. Dalam keadaan begitu ketat mereka menjaga waktu mereka. Tapi kita bisa bertanya pada diri kita. Kita bisa melihat kondisi dan keadaan kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita terkadang sudah ikut kajian, kita sudah mengenal sunnah, tapi kadang kehidupan kita nggak beda-bedanya dengan orang-orang umat muslimin. Ada bedanya. Yang membedakan kita cuma sekadar penampilan atau hal-hal yang baunya seperti itu. Adapun waktu nggak ada bedanya, sama. Ya, yang beda kita beda teman. Yang tadinya ngopi sama perokok, sekarang ngopinya nggak sama perokok lagi, kayak gitu. Jadi kegiatannya sama persis, waktunya sama persis. Cuman alhamdulillah adalah ikut kajian seminggu 3 kali. Alhamdulillah. Tapi yang lainnya hampir sama. Baik, ya mudah-mudahan apa yang kita dengar di malam hari ini adalah obat juga untuk saya. Ya, dan untuk kita semuanya. Karena dua hal akan ditanya oleh Allah kepada kita nanti terkait dengan waktu. Yang pertama umur, untuk apa kita habiskan umur kita. Yang kedua, Allah akan bertanya masa muda, untuk apa kita habiskan masa muda kita. Padahal umur dengan masa muda kan sama. Tapi ditanya oleh Allah dua hal. Karena masa muda kita akan melewati umur, dan umur masa muda itu ada pertanyaan khusus. Ya, makanya seperti saya sebutkan di awal tadi, Nabi kita makan kurma. Yang kurma itu beliau gunakan untuk ibadah, nangis takut sama Allah, dimintai pertanggungjawaban. Lagi mana lagi kita pegang HP dari jam 9 malam sampai jam 2 malam. Kalau dulu para ulama salaf di waktu malam hari mereka menghabiskan waktu bermunajat dengan Allah, kita habis waktu bermunajat dengan HP. Iya, nanti ada laporan HP setiap minggu. Penggunaan HP dalam minggu ini 9 jam per hari. Gimana coba? Ada kan aplikasinya itu? 9 jam. 9 jam. Satu hari satu malam 24 jam. Ya, berarti kan sisanya berapa? 15 jam kan? Betul ya? 15 jam. Tidurnya berapa jam? Berapa jam tidurnya? 7 jam. Sisa berapa? Sisa 8 jam. Beol, kencing, makan, semua berapa jam? 1 jam. Iya, kena macet berapa jam? 2 jam. Kerja minus, habis waktu kita. Berarti pas kerja korupsi waktu. 9 jam kita sama HP kita gimana coba? Itu ditanya loh sama Allah nanti yaumul qiyamah, bukan nggak ditanya. HP sudah ditanya oleh Allah nanti, harta dari mana kita dapatkan dan kemana kita keluarkan harta tadi. HP kita beli,
Kemudian waktu yang kita gunakan untuk HP tadi juga akan ditanya oleh Allah. Iya, nah itu kalau kita nggak kerja, suka korupsi waktu misalnya, ditanya sama kepala kantor, gimana kira-kira jawabannya? Takut nggak? Takut nggak? Ya, saya punya pengalaman. Para hadirin dan hadirat rahimahullah, biasanya kalau kita, mungkin teman-teman juga pernah merasakan ke Palestina, ke Aqsa. Nah di Aqsa itu kan, ketika kita melewati posko, itu kan nggak seperti di negara-negara lain. Kalau negara lain lewat posko mudah-mudah saja. Itu sampai di Aqsa, itu kan karena Yahudi yang menjaga, ada perempuan-perempuan yang jaga. Ya, itu masih ditanya sama Yahudi, diinterogasi sama Yahudi perempuan. Saya banyak bilang, nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong. Yahudi perempuan. Pokoknya wajahnya pucat. Zaman-zaman itu kalau udah masuk ke Aqsa, diperiksa ketat, paspor diperiksa. Ketika mau diwawancara, wawancara sebentar, itu rata-rata mukanya pucat. Masih sama Yahudi. Yang kita suka melanat Yahudi kan? Di Indonesia kan? Sampai sana berani melanat Yahudi. Badannya besar-besar, senjata akan 44 Yang terkasih perempuan lagi takut. Gimana nanti ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita menghadapi Yahudi semuanya sudah lengkap, paspornya ada, visanya ada, semuanya ada, takut. Lah kemudian nanti kita akan dihadapkan di hadapan Allah, akan ditanya oleh Allah. Iya, para nabi, para rasul, ulul azmi minar rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Adam didatangi oleh manusia. Mereka berkata, wahai Adam, wahai Musa, wahai Ibrahim, wahai Isa, mohonlah dan mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera melakukan persidangan. Kemudian Nabi tersebut berkata, Allah murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka sebagaimana murkanya hari ini sebelumnya dan setelahnya. Dan semua mereka tidak berani menghadapkan wajahnya kepada Allah. Mereka takut ada satu dosa yang mereka lakukan yang sebenarnya itu bukan dosa, dan setelahnya mereka telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam beralasan, saya bukan orang yang berhak untuk kalian minta tolong, karena saya telah memakan buah yang ada dalam surga yang dilarang oleh Allah. Nabi Musa berkata, kalau saya bukan orang yang pantas untuk kalian minta tolong, karena saya pernah memukul orang tanpa sengaja dan kemudian orang itu mati. Padahal itu bukan dosa. Mereka nabi, mereka rasul, mereka orang yang dijamin masuk surga, tidak berani mengangkat wajahnya menghadap kepada Allah. Bagaimana lagi dengan saya dan bagaimana lagi dengan kita para hadirin dan hadirat pada waktu itu? Jangankan kita berbicara dosa, jangankan kita berbicara maksiat, jangankan kita berbicara kezaliman, hal-hal yang mubah yang kita lakukan saja akan sulit kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi dosa yang kita miliki. Nah, sebelum itu semuanya terjadi, para hadirin dan hadirat rahimahullah, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu bulan Ramadan bertobat. Detik ini kita harus bertobat, kita beristighfar kepada Allah, dan semaksimal mungkin kita gunakan waktu kita agar waktu kita menjadi waktu yang berharga dan kehidupan kita. Wallahu taala alam bisawab. Azan dulu atau langsung salat? Guru Sumar mau berangkat soalnya. Al-Madhi bi'adil. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, seorang muslim tentunya dalam menyikapi waktu atau menggunakan waktu berbeda dengan kehidupan selain dari seorang muslim. Para ulama mereka menyarankan kehidupan seorang muslim yang sejati, waktu mereka itu hanya 3 saja. Yang pertama waktu pokok, yang kedua adalah waktu cabang dari pokok tersebut. Waktu pokoknya
adalah menghambakan diri kepada Allah. Itu tugas pokok kita. Mau laki-laki, mau perempuan, mau penduduk kota, mau penduduk desa, mau seorang manajer, mau seorang bawahan, tugas pokok kita semua adalah menghambakan diri kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka siapa saja yang seseorang mengedepankan tugas pokoknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya kehidupan dia yang lain. Tapi ketika seseorang lebih mengedepankan yang bukan tugas pokoknya dan menomor sekiankan tugas pokoknya dalam menghambakan diri kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Begitu juga tugas yang bukan tugas pokoknya juga akan tercapai. Saya sebutkan satu kisah. Yang kisah ini ya sudah cukup sering kita sampaikan dan antum juga sudah tidak asing di telinga antum semua. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memohon dan meminta kepada Allah untuk diberikan kepadanya keturunan. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh dari keturunanku. Kemudian Allah mengatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dan kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan datang kepadanya seorang anak. Kemudian Allah takdirkan Ibrahim punya anak. Dan Allah memerintahkan Ibrahim, istrinya dan putra beliau yang baru lahir untuk pergi ke sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, dan juga tidak ada kehidupan di sana. Setelah tiba di lembah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, dan tidak ada manusia satu. Berat nggak kira-kira? Iya, beliau sebagai seorang ayah berat untuk meninggalkan anak yang diharap-harapkan yang baru diberikan oleh Allah setelah beliau berumur 80 tahun. Iya. Dan beliau memiliki seorang istri yang baru beliau nikahi. Belum lama istri beliau yang kedua. Berat untuk meninggalkan dua hal ini dalam kehidupan. Makanya Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala yang sangat besar buat Ibrahim. Kemudian Ibrahim berjalan. Dan dipanggil oleh istrinya, "Ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Engkau meninggalkan kami di tengah padang pasir yang seperti ini, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber kehidupan di sini." Ibrahim terus berjalan. Dia tidak menoleh kepada istrinya dan tidak menoleh kepada anaknya. Allah ingin menguji Ibrahim. Apakah dia terlalaikan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, atau dia mesti menghambakan dirinya kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Kemudian istrinya kembali memanggil Ibrahim dan kemana kau pergi. Ibrahim terus berjalan. Kan ini tugas beliau. Karena ini tugas yang ditugaskan oleh Allah menjadi tugas pokok untuk diri. Kesekian kalinya baru ibunya Ismail berkata, "Ya Ibrahim, amarakallahu bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Kemudian Ibrahim berkata, "Iya, Allah yang memerintahkan saya meninggalkan kami." Kemudian kata istrinya, "Idza la yudhi'un Allah." Kalau memang demikian, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Kemudian dari kejauhan Ibrahim mengadakan kedua tangannya, dia bermohon kepada Allah menitipkan anak dan istrinya di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan. Ibrahim membuktikan beliau sebagai hamba Allah. Adapun tugas sebagai ayah, tugas sebagai seorang suami itu merupakan tugas sambilan. Jangan sampai tugas ini melelehkan kita dari tugas pokok kita menghambakan diri kepada Allah. Ujian pasti akan didapatkan. Perasaan, kesedihan pasti akan didapatkan. Terlebih beliau ini anak sudah ditunggu 80 tahun beliau baru punya anak. Ini kan penantian yang cukup lama. Tapi Allah ingin membuktikan dan Allah menggambarkan kepada kita bagaimana seorang hamba yang hakiki yang menghambakan dirinya kepada Allah.
Ya, Hajar kehabisan bekal. Ismail sudah mulai menangis. Kemudian dia berusaha untuk mencari air. Berlari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di tengah kelelahannya tiba-tiba Allah mengeluarkan air dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang air itu tidak hanya menjadi sumber kehidupan mereka, tapi juga kehidupan manusia sampai detik ini kita bisa merasakan lezatnya minuman air Zam-Zam di tengah padang pasir yang sudah wallahu a'lam berapa ribu tahun sejak muncul. Apa faedah yang bisa kita petik para hadirin? Faedah yang bisa kita petik ketika seseorang mengedepankan tugas pokoknya sebagai hamba Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya yang lainnya. Man taraka lillahi syai'an 'awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti lebih baik. Tapi kalau seandainya Ibrahim pada waktu itu beliau lebih mengedepankan tugas sambilan beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai suami, yang dia tidak mau menjalankan perintah Allah, mungkin kondisinya tidak akan sebaik ini. Mungkin kondisinya tidak akan seindah ini. Ya, tetapi kesabaran dan beliau membuktikan cinta beliau kepada Allah melebihi daripada nikmat yang Allah berikan kepada beliau dari zat yang memberikan nikmat. Berbeda dengan kehidupan kita. Sedikit Allah berikan nikmat, sedikit Allah berikan ujian dengan kelebihan. Kita lupa dengan zat yang memberikan nikmat dan kita tersibukkan dengan nikmat itu sendiri. Yang akhirnya singkat cerita para hadirin sampai kepada yang puncak ujian yang Allah berikan disuruh sembelih anaknya sendiri. Allah memberitakan Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan Ibrahim lagi-lagi membuktikan tugas pokok saya sebagai hamba Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada saya. Dan subhanallah ketika Ibrahim akan menyembelih anaknya, Allah datangkan malaikat dengan seekor kibas yang sangat besar kemudian disembelih dan itu menjadi syariat sampai umur kiamat. Ini pelajaran yang harus kita petik dalam hidup kita. Ya, makanya masalah kita sekarang, masalah dunia yang kita kejar hari ini siang dan malam gak usai-usai, gak selesai-selesai. Selalu dalam keadaan carut marut, selalu dalam keadaan tidak ada ketenangan yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita mengorbankan tugas pokok kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Jadi para hadirin, kemudian cabang daripada tugas tersebut pertama adalah mencari nafkah, mencari rezeki. Apalagi seorang ayah, seorang suami yang mana dia punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tetapi ini bukan tugas pokok, ini tugas sampingan, tugas cabangan. Jadi jangan sampai kita ingin fokus dengan tugas cabang ini sehingga serempet-serempet dengan tugas pokok kita menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana bentuknya kita menghambakan diri kepada Allah dalam tugas cabang kita ini? Kita tidak berniaga kecuali dengan tidak bermuamalah kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Kita tidak memakai sistem riba, kita tidak curang, kita tidak berkhianat dan seterusnya dari barang yang kita jual atau apapun usaha yang kita lakukan. Tapi kita jadikan itu sebagai sebab untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan kita jadikan itu sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sekarang diperhadapkan kepada kita tugas pokok kita menghambakan diri kepada Allah atau bisnis kita yang terkadang banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Banyak hal yang melanggar syariat, banyak yang harus kita kedepankan. Nah, kita terus dengan bisnis kita yang haram tadi, kita terus dengan kerjaan kita yang haram tadi, atau kita menghambakan diri kita kepada Allah yang memang ujian pasti akan kita dapatkan, namun pasti akan suatu saat kita akan mendapatkan jalan keluar. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat, yang terakhir, di antara tugas cabangan kita adalah dalam urusan syahwat yang mubah. Ya, apa urusan syahwat yang mubah? Ada waktunya naik sepeda, boleh nggak? Boleh. Ada waktunya naik motor-motoran, boleh nggak? Boleh. Ada waktunya pergi ke gunung, boleh nggak? Boleh. Ada waktunya berliburan, boleh nggak? Boleh. Cuman jangan setiap hari berlibur. Yang setiap hari naik sepeda, setiap hari nongkrong, setiap hari tugas pokoknya jadi hilang. Masing-masing itu diberikan porsinya sendiri-sendiri. Jelas? Dan kita dalam masalah ini para hadirin, kita tidak ekstrim. Ya, tidak bermudah-mudahan dan juga tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wah, nggak boleh ini haram, udah kalian belajar aja. Nuntut ilmu saja. Nggak usah mikir-mikirin dunia itu semuanya itu. Nggak ada dunia yang mau dibawa. Akhi, wa ukhti,
Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Nabi Yakub Nabi, Yusuf juga Nabi. Apa yang diminta oleh saudara Yusuf? Arsilhu ma'ana ghadan yarka' wa yal'ab. Wahai bapak kami Nabi Yakub, berikan izin kepada kami untuk membawa Yusuf. Kami ingin bersantai-santai, kami ingin bermain-main dengan si Yusuf. Dikasih enggak? Ini bapaknya Nabi, anaknya juga Nabi. Jangan main-main, belajar kamu hafal Quran untuk ilmu. Jangan habiskan waktu dengan hal yang seperti itu. Betul, ketika dia berlebihan dalam menghabiskan waktunya untuk bermain-main. Tapi yang namanya anak-anak dunianya dunia main-main. Iya, kita saja yang tua butuh hiburan, masa anak-anak suruh hafal Quran tiap hari. Ini namanya ekstrim. Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam kitab Sahih Muslim para hadirin. Ya, ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu belum masih kecil untuk dibersihkan hatinya, disebutkan Rasulullah itu pada waktu itu sedang bermain-main dengan anak-anak. Calon Nabi loh ini, calon Rasul, calon pemimpin di muka bumi ini, calon akan menjadi pemimpin dalam surganya Allah di masa kecilnya main-main. Cuman bukan 24 jam main, ada waktunya bermain. Tetapi fokusnya apa? Tugas pokok. Bisa difahami? Jadi kita nggak boleh terlalu ekstrim, karena biasanya orang yang ekstrim cepat jatuh. Ya, dia cepat makan ucapannya sendiri. Ya, terlalu ketat atau terlalu banyak memprotes masalah-masalah yang mubah yang dilakukan oleh seseorang, itu biasanya suka terjatuh pada dirinya sendiri. Lain halnya untuk sadan lidariah, untuk menutup pintu, karena ini memang main-main saja terus. Ini kalau kita rinci gini-ginian, oh boleh ternyata main-main. Jadi ada bab terkadang sadan lidariah, udah jangan habiskan waktu dengan hal yang seperti itu. Bab sadan lidariah maka nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia mengharamkan secara mutlak, maka ini hal yang keliru, karena para ulama menjelaskan dengan ayat yang kita sebutkan. Maka kata Syekh di sini dengan saya tutup pengajian, maka tidak boleh bagi seorang muslim yang cabangnya itu lebih mendominasi dalam hidupnya dibandingkan asalnya untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika dia lebih mengedepankan cabangnya, sibuk cari uang, sibuk cari nafkah, sibuk dengan liburan, sibuk dengan hiburan, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang celaka. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan haraplah apa yang Allah berikan kepada engkau dari kehidupan akhirat. Bagaimana cara kita mendapatkan kehidupan akhirat? Dengan kita beribadah kepada Allah. Namun wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa apa yang bagian dari kamu dunia. Ada saatnya kamu butuh hiburan, ada saatnya kamu perlu mengistirahatkan badanmu, ada saatnya kamu berkumpul dengan teman-temanmu, ada saatnya kamu berkumpul dengan keluargamu, ada saatnya kamu membawa keluargamu berjalan bertamasya dan semisalnya. Dan ada saatnya kamu juga mencari rezeki, mencari nafkah dan yang semisal. Tapi tugas pokok kalau adalah menghambakan diri kepada Allah. Allah nggak minta kepada kita untuk duduk di masjid 24 jam. Ya, Allah nggak minta kepada kita beribadah, sholat, baca Quran, berzikir 24 jam. Silakan Anda bekerja, silakan Anda bermain. Ingat, tugas pokok Anda menghambakan diri kepada Allah dan jadikan aktivitas dunia Anda untuk memudahkan urusan akhirat Anda. Jadi waktu yang kita lewati setiap hari bermuatan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan juga semuanya, dan bagaimana ilmu saya pada pertemuan yang lalu. Saya jawab beberapa soal juga sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Zaman final lebih utama menikah dahulu terus menuntut ilmu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu kondisinya tergantung orang. Karena hukum nikah disebut oleh para ulama itu memiliki beberapa hukum. Ada hukumnya wajib. Seseorang kalau dia tidak menikah dan dia punya kemampuan, maka dia akan terjatuh dalam zina, maka dalam kondisi seperti ini nikahnya menjadi wajib untuk dirinya. Yang kedua, ketika seseorang itu dia sudah memiliki harta, dia memiliki mu'nah untuk menikah, tapi dia masih bisa menahan syahwatnya. Ya, dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan terjatuh dalam fitnah, maka nikahnya itu sunnah baginya, tidak wajib. Baik. Nah, yang ketiga,
Ya dia tidak punya kemampuan apapun, nggak punya uang, nggak ada apa-apa, uang nggak ada, syahwat pun biasa-biasa saja. Apakah boleh menikah? Boleh. Hukumnya apa? Mubah. Tidak sampai kepada hal yang diharamkan. Dan ada tingkat yang terkadang seseorang ketika menikah itu bisa jatuh dari hal yang diharamkan oleh Allah. Misalnya dia menikah dalam kondisi perang. Perang sedang berkecamuk, dia menikah. Maka ini diantara contoh yang disebut oleh para ulama haram menikah. Maka dia melihat kondisi dan keadaan. Kalau memang seandainya dia tidak menikah, dia bisa terjatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Sementara ilmu yang dia tuntut adalah ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, bukan sifatnya aini, maka dia kedepankan sesuatu yang bisa meninggalkan dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dia bisa menjamak di antara kedua hal tersebut, maka itu hal yang lebih baik. Ya karena ketika dia menikah juga tidak menghalangi dia untuk belajar. Yang begitu juga ketika dia belajar tidak menghalangi dia untuk menikah. Allah. Bolehkah nenek mengakikahkan cucu dan bagaimana akikah yang betul sesuai sunnah? Baik, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya kullu mauludin yulad ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir. Rasulullah mengatakan kullu mauludin marhunun bil ah. Setiap anak yang lahir itu digadaikan dengan akikah. Baik, yang disunahkan seseorang itu mengakikahkan anaknya pada hari ke-7. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengakikahkan di hari ke-7 tidak ada masalah, tentu dia mengikutkan di hari yang lainnya kapan dia punya kemampuan. Dan juga disebut oleh para ulama tidak ada masalah untuk dia mengikikahkan sebelum hari ke-7 kalau seandainya memang ada maslahat di sana. Ya kebetulan ini ada tamu yang datang ke rumahnya ya pada hari ke-5 sehingga dia ingin menjamu tamunya sekalian dengan akikah yang dia ingin sembelih untuk anaknya, maka tidak ada masalah. Demikian yang difatwakan oleh para ulama. Demikian juga telah ternukilkan dari Nabi SAW, Nabi pernah mengakikahkan dirinya sendiri. Sebagian ulama mengatakan hadisnya itu lemah. Tetapi walaupun hadis ini lemah, ditanyakan oleh Imam Ahmad, apakah boleh seseorang mengakikahkan dirinya sendiri ketika dia sudah dewasa dalam kondisi orang tuanya belum mengakikahkannya, maka tidak ada masalah. Maka demikian juga ketika dia boleh mengakikahkan dirinya, begitu juga neneknya atau kakeknya atau siapapun dari pamannya misalnya mengakikahkan keponakannya atau cucunya, maka juga tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Sebab dan laki-laki itu dia mengakikahkan 2 ekor kambing dan perempuan dia mengakikahkan 1 ekor kambing. Tapi kalau seandainya laki-laki tidak punya kemampuan dengan 1 ekor kambing itu tidak ada masalah, dia mengakikahkan 1 ekor kambing. Begitu juga perempuan kalau dia punya kemampuan yang lebih, dia mengakikahkan lebih dari itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami masih belajar di Ma'had bagaimana tips para ulama dalam menjaga waktu sehingga waktu mereka berkah. Nah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seorang penuntut ilmu ketika dia hadir atau apalagi dia di pondok, dia pasti memiliki banyak kegiatan. Kegiatan murajaah, kegiatan mengulang, ya kegiatan hadir dari majelis. Ya, dia menjalani apa yang telah diterapkan di pondok, maka itu sudah habis waktunya seharian pada waktu itu. Ya, cuman terkadang penyakit para penuntut ilmu, ya sedang belajar ada sakit sedikit pulang kampung. Ada acara sedikit di rumah sudah minta pulang. Ini sebab di antara sebab seseorang itu tidak akan pernah berhasil belajar. Disebutkan dari sebagian para ulama salaf pada waktu itu mereka mendapatkan gurunya keluar kota, sehingga kesempatan untuk membeli ikan. Karena biasanya kan makan sekedarnya, seadanya mereka makan. Dia beli ikan, mereka kumpul uang sama-sama beli ikan supaya bisa nambah gizi sedikit. Kemudian tiba-tiba mereka mendapatkan guru mereka sudah kembali. Akhirnya ikannya lupa, dia langsung hadir di majelis guru mereka. Ya, kemudian setelahnya baru ingat ada ikan yang sudah mereka beli. Ketika ternyata mereka dapatkan ikannya sudah mulai membusuk. Akhirnya tetap mereka makan. Ya, jadi orang-orang yang tidak pernah nyantri mungkin ini hal yang biasa. Tapi orang yang pernah nyantri, ya apalagi jadi santri di pondok salafi di tahun 90-an atau di awal tahun 2000-an, itu nggak seperti pondok di zaman sekarang. Nggak seperti di pondok-pondok salafi, apalagi sekolah-sekolah salafi di zaman sekarang, apalagi di Jakarta.
Ya, itu makannya nasi putih sama kangkung sama tempe, itu udah paling lezat. Ya, di tahun-tahun itu begitu makannya. Dulu pas kita di Yaman, ya diundang makan, apa yang dihidang? Ceker ayam digoreng pakai tepung, udah itu sudah. Atau mohon maaf, buntutnya ayam, buntut digoreng, itu makanan yang paling lezat buat para penuntut ilmu. Lah apalagi punya ada ikan, ada ayam, itu sesuatu yang seperti apa ya? Ya ibaratnya mungkin kalau di sekarang diundang sama Pak Anies nih, wah ini diundang Pak Anies makan siang, nikmat ya, nikmat ya. Nah begitu juga dulu kita penuntut ilmu. Di hari biasanya hari Rabu, ya orang-orang yang sudah menikah, dia punya rumah atau diundang sama orang Yaman, hari Jumat ini habis Jumat ke rumah saya makan, Masya Allah, diundang makan. Itu luar biasa senangnya, menunggu detik-detik akan sampai hari Jumat karena mau makan pisang, makan ayam. Apa dimakan? Ayam direbus sama mie direbus, yang makan Arab kan? Ya udah itu saja makannya. Nanti kuahnya marok, cuman pakai tomat, pakai cabai merah, cabai bawang putih, bawang merah. Tapi Masya Allah, demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Mubil, kefakiran itu sangat membantu kalian untuk menuntut ilmu agama. Antum sekarang, antum mau makan ini, makan itu punya uang atau tidak? Punya kan? Ingin makan ini, nggak ada nikmatnya, betul nggak? Mau makan ini nggak ada nikmat, makannya nggak ada nikmat, nggak ada nikmatnya sama sekali. Tapi kapan sesuatu itu bisa kita dapatkan kenikmatannya? Ketika sesuatu itu tertahan. Kemudian tiba-tiba dapat sekali itu satu luar biasa. Logikanya begini. Mungkin saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu. Teh manis dingin ya. Sekarang teh manis dingin, pingin nggak minum teh manis dingin? Nah, pingin biasa karena Anda bisa beli, Anda bisa minum kapanpun. Tapi kapan teh manis dingin menjadi makanan yang paling minuman yang paling lezat? Kapan? 2 menit sebelum muadzin memandangkan adzan di hari Jumat di bulan Ramadan. Betul nggak? Itu teh manis dingin sudah di meja kita itu. Masya Allah. Pas belum la ilaha illallah, nikmat luar biasa. Kenapa? Karena sudah ditahan lagi. Itulah keadilan Allah. Jadi kalau orang-orang kaya yang punya segalanya makan daging itu biasa. Tapi buat orang fuqara di hari raya Idul Adha itu hari yang dinantikan karena makan daging di hari raya. Aneh kan kita dengarkan. Tapi begitulah kehidupan orang fakir. Dan begitulah kehidupan para penuntut ilmu. Ya, cuman bukan penuntut ilmu di zaman sekarang. Yang ada sudah itu yang nikmat. Cuman begitulah kondisi dan keadaan para salaf dulu ketika mereka belajar. Susah hidup mereka. Ya, terkadang kencing yang harus mereka minum untuk bisa menahan, untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kan nggak punya makanan, nggak punya minuman. Tapi kesuksesan mereka itu luar biasa karena mereka. Jelas ya? Beberapa bulan lalu Anda mengantarkan kawan anak untuk ta'abud. Dan sejak itu Anda termotivasi untuk mengikuti jejak beliau. Mohon nasihatnya apa yang dibutuhkan selain nyali, materi, dan ilmu bagi kami laki-laki Ustaz. Ini soal yang lalu. Para hadirin dan hadirat dalam mazhab Syafi'iyah, poligami itu hukumnya adalah mubah, tidak sampai kepada hal yang disunahkan. Mubah hukumnya. Baik. Mereka berdalilkan dengan firman Allah, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Nikahilah oleh kalian istri-istri yang kalian sukai 2, 3 dan 4. Kalau seandainya engkau tidak bersikap adil, tidak mampu bersikap adil, maka cukup 1. Nah, dalil ini digunakan oleh mereka ketika seseorang menikah 2, menikah 3, menikah 4, di sini ada jalan kemungkinan untuk dia berbuat dosa. Maka dia harus berhati-hati. Ya, berarti ada tambahan yang harus dia tambah dalam kehidupannya. Maka kalau dia khawatir